Muhammad Sukri. Saya semester 5 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama kita menganalisis kasus kriminologi berdasarkan teori-teori kriminologi yang telah saya pelajari dan upaya pencegahan dan penindakan. Seperti apa analisis kasusnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, jadi kasus yang akan kita bahas tadi atau yang sudah kita lihat adalah kasus tipu-tipu mahasiswa Manggarai, undang orang tuanya datang sudah tapi selama ini dia tak pernah kuliah. Nah, itu adalah kasus yang akan kita bahas berdasarkan teori kriminologi dan upaya pencegahannya. Yang pertama adalah teori kriminologi. Nah, teori kriminologi ini sangat banyak dan kita bisa menggunakan teori apa saja dalam menganalisis sebuah kasus. Tentu untuk menganalisis kasus kita memerlukan teori yang pas. Nah, dalam kasus tadi di sini saya ingin menggunakan dua pendekatan teori, yaitu teori labeling dan teori anonim. Kita masuk saja pada teori labeling. Jadi langsung saja kita masuk kepada teori pertama, yaitu teori labeling. Nah, dalam kriminologi, teori labeling dikatakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena adanya pemberian cap atau pemberian label kepada seseorang yang diberikan oleh masyarakat. Nah, label ini tentu tidak diberikan begitu saja. Nah, label ini diberikan berdasarkan perilaku atau tindakan sehari-hari dari orang tersebut, sehingga masyarakat memberikan cap atau label kepada dia. Nah, ketika label ini disematkan kepada seseorang dan seseorang itu menggemarinya, itu maka dia akan terus melakukan kejahatannya, karena dia merasa bahwa label itu adalah suatu seperti pangkat yang membuat dirinya merasa senang, sehingga dengan senang hati dia akan terus melakukan kejahatannya tersebut. Nah, dalam kriminologi juga label ini diberikan juga berdasarkan pengalaman atau masa lalu dari seseorang tersebut. Contohnya seperti seorang itu adalah seorang narapidana atau orang yang pernah masuk penjara. Nah, maka dia akan diberikan label sebagai seorang napi. Nah, dalam kasus tipu-tipu mahasiswa Manggarai, mengapa saya menggunakan teori labeling? Karena pada awalnya mahasiswa ini tidak niatan kuliah, namun dia menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia ini sedang berkuliah di salah satu universitas di Manggarai atau di Flores. Nah, ketika orang tuanya dengan senang hati percaya karena dia melihat unggahan media sosial dari anaknya ini, maka orang tua ini memberikan label atau menyatakan bahwa anak ini adalah seorang mahasiswa. Nah, akibat dari pemberian label mahasiswa ini, maka mahasiswa atau mahasiswa kandungan ini merasa senang dengan label yang telah diberikan kepada dia, karena dianggap sebagai seorang mahasiswa padahal saya tidak pernah kuliah, kemudian dikirimkan uang terus-menerus setiap bulan, maka dia akan merasa senang tanpa merasa bersalah kenapa saya harus melakukan ini. Nah, oleh karena itu label yang disematkan kepada dia itu berdasarkan apa atau tindakan apa yang telah dia lakukan. Contohnya seperti setelah kita dari kronologi kasusnya, itu dia juga sering mengupload kegiatan-kegiatan layaknya seperti seorang mahasiswa yang sedang berkuliah, mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, akibat dari inilah orang tuanya memberikan label atau cap bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Nah, akibatnya dia akan terus melakukan kejahatan tersebut karena orang tuanya percaya bahwa dia adalah seorang mahasiswa, namun kenyataannya dia ini bukanlah mahasiswa. Kemudian teori yang kedua dalam menganalisis kasus kriminologi yang di atas adalah teori anomi. Dalam kriminologi dikatakan bahwa teori anomi mengatakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena ketidakadaan norma atau aturan yang melekat pada masyarakat atau yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan itu juga terjadi karena tidak adanya orang yang mengawasi tingkah laku seseorang atau tidak ada orang yang mengawasi norma atau aturan tersebut, sehingga
kejahatan akan terus dilakukan. Nah, dari kronologi kasus yang kita sampaikan, maka mengapa kejahatan atau tipu-tipu mahasiswa ini terus berlanjut? Karena tidak adanya pengawasan dari orang tuanya secara ketat. Orang tuanya hanya duduk di kampung dan tidak adanya pengawasan langsung kepada dia, sehingga dia akan terus melakukan kejahatannya. Dan orang tuanya juga percaya begitu saja tanpa menanyakan lebih lanjut apa aktivitas keseharian dari anak-anak ini. Nah, sehingga dalam kriminologi teori anatomi juga bisa digunakan dalam menganalisis kasus tersebut. Nah, itu adalah dua teori yang bisa saya gunakan atau yang bisa saya paparkan berdasarkan pemahaman saya dalam kriminologi, yaitu teori labeling dan teori anatomi. Langsung saja kita masuk pada hal yang kedua, yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan kasus tersebut. Nah, upaya penindakan yang dapat kita lakukan adalah, atau upaya pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama itu adalah dari segi orang tua. Nah, sebagai orang tua tentunya harus memiliki pengawasan yang ketat kepada anaknya. Orang tua harus bisa memberikan kontrol yang teratur kepada anaknya. Anaknya ini melakukan sebuah penipuan atau kejahatan yang terjadi itu karena tidak adanya kontrol langsung atau pengawasan langsung dari orang tua. Jadi sehingga sebagai orang tua kita harus bisa mengontrol kegiatan atau aktivitas anak-anak kita. Kemudian setidaknya sebagai orang tua ketika sudah melepaskan anaknya untuk kuliah, maka dia juga harus setidaknya datang dan mengunjungi, ya paling lama setahun satu kali, datang mengontrol, melihat aktivitas anaknya sehari-hari seperti apa, sehingga dia bisa tahu, oh ternyata anaknya ini benar-benar kuliah. Kemudian dari segi universitas, nah sebelum terjadinya upacara wisuda ini, tentu universitas harus bisa menjaga keamanan yang begitu ketat agar tidak ada orang yang sembarangan bisa masuk dan lolos sampai ke dalam ruangan untuk melakukan wisuda tersebut. Mengapa anak atau mahasiswa K2 ini bisa melolos begitu saja sampai masuk ke dalam upacara wisuda dan sempat berfoto dengan mahasiswa lain dan menggunakan toga? Tentu dari pihak universitas juga bisa memperketat lagi keamanan dan kedisiplinan dari universitas itu sendiri. Yang berikut adalah upaya penindakan. Dalam upaya penindakan ini kejahatan sudah terjadi, jadi bagaimana kita menindak kejahatan tersebut supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa. Dan dari segi orang tua, mungkin orang tua bisa memberikan sanksi yang begitu berat atau sanksi yang bisa membuat anak itu merasa bersalah dan merasa mengakui kesalahan tersebut. Contohnya seperti mengurung atau melarang anaknya untuk bisa keluar dari rumah atau dari kampung itu sendiri, sehingga anak ini juga merasa terbebani dan merasa bersalah, dan dia juga bisa meminta maaf kepada orang tua dia. Dan mungkin yang berikut adalah, kalau menurut saya, orang tua juga bisa meminta kerugian yang selama ini dia berikan atau biaya kuliah selama ini orang tua berikan kepada mahasiswa tersebut. Mungkin orang tua juga bisa meminta kerugian kembali karena selama ini dia merasa ditipu. Dan mungkin kalau dari segi kriminologi, orang tua juga bisa melaporkan anaknya tersebut kepada pihak berwajib berdasarkan kasus penipuan. Kemudian dari segi universitas sendiri atau perguruan tinggi itu mungkin bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain atau orang-orang lain atau kepada aparat-aparat atau staf-staf dalam kemahasiswaan atau universitas untuk bisa memperketat lagi keamanan di kampus atau perguruan tinggi tersebut. Nah, yang berikut dari pihak perguruan tinggi juga bisa melaporkan kepada pihak berwajib atau polisi untuk menindak anak tersebut, karena secara tidak langsung universitas ini juga merasa terganggu ke atas keamanan mereka. Mungkin pihak universitas bisa meminta pembinaan atau pengupayaan pembinaan karakter anak ini dari pihak yang berwajib. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sepemahaman saya. Sekian atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam Pancasila.